Eh, ya, Dina udah ada di kelas belum? Aku nggak lihat, kayaknya dia masih di kantor yayasan itu dah. Oh, masih di kelas ini ya? Iya. Makasih ya. Hai dah. Duduk. Baru lama nih. Enggak sih, santai aja. Oh iya, kemarin saudara kamu meninggal ya? Aku turut berduka cita ya. Iya, makasih ya dah. Sama pemakamannya udah dari kemarin, makanya aku bisa kembali ke kampus buat ngerjain proyek kita. Oh, syukurlah kalau gitu. Oh iya, aku juga jadi keinget pemakamannya aku yang di Sulawesi. Namanya tuh pemakaman Rabu Solo. Wah, kamu soal masalah apa itu? Penasaran kan? Di daerahku, kalau kematian itu bukan cuma tentang air mata aja, melainkan bagaimana kita memuliakan orang yang sudah meninggal melalui adat yang sangat kuat. Halo semuanya, siapa di sini yang pernah mengalami dan merasakan sibuknya pindahan rumah atau pindahan kontrakan baru? Kita kan harus packing dulu semua barang, menyewa mobil angkutan, sampai memastikan tak ada satupun barang berharga yang tertinggal. Nah, di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ada sebuah tradisi yang secara filosofis mirip dengan momen pindahan rumah atau pindahan kontrakan ini, tapi dalam skala yang jauh lebih sakral dan megah, yaitu upacara Rambu Solo. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah sebuah titik akhir, melainkan fase transisi menuju rumah abadi yang disebut puya. Upacara Rambu Solo ini adalah cara keluarga menyiapkan kendaraan dan bekal terbaik agar perjalanan sang jenazah menuju rumah keabadian tersebut berjalan mulus. Mengapa harus semegah itu ya? Karena bagi mereka, cara kita melepas kepergian seseorang adalah cerminan dari seberapa besar bakti kita, cinta kita, dan penghormatan yang kita berikan selama mereka hidup. Di video ini, kelompok kami akan membahas Rambu Solo bukan sekedar pesta, melainkan sebuah manifestasi pengabdian terdalam manusia kepada leluhurnya yang telah berpulang. Melanjutkan argumentasi dari Asti, jika pindahan membutuhkan suatu kendaraan, maka dalam sistem kepercayaan kuno Aluk Todolo, arwah membutuhkan sarana yang suci untuk menyeberang. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua sisi religi yang sangat unik, yakni adat Toraja atau di Toraja. Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, maka di sana belum dinyatakan sepenuhnya mati, melainkan masih berstatus orang yang sakit. Jenazah masih diletakkan di dalam rumah, masih dikasih makan, minum, bahkan diajak berbicara oleh keluarga sampai upacara Rambu Solo dilaksanakan. Menurut penelitian Sanda 2022, upacara Rambu Solo merupakan ritual yang meresmikan kematian seseorang secara spiritual. Oleh karena itu, menurut kepercayaan, jika seseorang belum melaksanakan Rambu Solo, maka arwahnya masih tertahan di dua dunia, yaitu dunia fana dan dunia arwah. Inilah mengapa pengorbanan kerbau menjadi inti, bukan sebagai ajang pamer kekayaan, melainkan sebagai kewajiban teologis untuk menyediakan kendaraan untuk arwah menuju alam puya. Nah, kematian di sini tidak disambut dengan isolasi yang sunyi, melainkan dirayakan sebagai kepastian bahwasannya
ikatan batin antara yang hidup dan mati akan tetap terjaga selamanya. Saya, Indah Rusda Alimah, akan membahas stratifikasi sosial dan pembagian daging dalam Rambu Solo, yaitu daging kerbau atau tedong. Dalam perspektif sosiologis, ini adalah simbol pengabdian dan distribusi prestis. Berdasarkan penelitian Pasar Ibu dan kawan-kawan, tahun 2023, kerbau dipercaya sebagai pengantar arwah. Namun, yang jauh lebih menarik adalah proses pantumu atau pembagian daging kerbau. Di sini, daging tidak dibagi asal-asalan, melainkan menjadi bentuk pembagian kehormatan yang sangat rapi. Melalui potongan daging ini, keluarga yang berduka memberikan pengakuan status kepada para tamu sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Pertama, bagian paling terhormat diberikan kepada pemuka adat atau topareng. Yang kedua, porsi khusus diberikan kepada tokoh masyarakat. Dan yang selanjutnya, daging didistribusikan kepada keluarga besar Tongkonan. Dan yang keempat, bagian diberikan kepada para pekerja ritual seperti peneri Mak Badong. Dan terakhir yang kelima, bagian untuk masyarakat umum, agar semua tamu merasakan berkah. Sistem ini bukan untuk diskriminasi, melainkan untuk menjaga tekanan hierarki dan menghormati harga diri atau sirik keluarga. Lewat sekerat daging, masyarakat Toraja memperkuat solidaritas, gotong royong, serta agar harmoni komunitas tetap terjaga meski di tengah duka. Sepanjang profesi, kalian pasti terkesima dengan bangunan megah yang melatar belakanginya, yaitu Tongkonan. Saya, Clara, akan menjelaskan mengapa bangunan ini disebut pusat semesta. Atapnya yang melengkung menyerupai perahu adalah simbol sejarah leluhur yang tiba dengan kapal. Riset dari Ranu tahun 2020 menyebutkan bahwa Tongkonan adalah jangkar identitas. Rumah ini adalah titik nol di mana kehidupan dimulai dan berakhir. Dalam konteks Rambu Solo, Tongkonan berfungsi sebagai panggung utama di mana jenazah disemayamkan menghadap ke utara arah kehidupan. Setiap ukiran pasura di dindingnya tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi memuat narasi doa, harapan, dan kejayaan garis keturunan. Bagi orang Toraja, sejauh manapun mereka merantau, mereka akan selalu memiliki kewajiban untuk pulang ke Tongkonan. Karena disinilah memori kolektif keluarga disimpan. Melalui Rambu Solo, eksistensi rumah adat ini sebagai simbol pemersatu keluarga besar tetap lestari. Kita telah menelusuri betapa kompleksnya Rambu Solo, mulai dari persiapan spiritual hingga struktur sosiologisnya. Memang benar, ritual ini membutuhkan biaya yang fantastis. Namun, seperti yang diulas oleh Limbong, ada nilai kemanusiaan yang jauh lebih mahal di baliknya. Rambu Solo adalah cara masyarakat Toraja melawan rasa kesepian dan kehampaan saat kehilangan. Di sini tidak ada keluarga yang berduka sendirian. Seluruh kampung hadir sebagai penyangga. Ini adalah bentuk investasi moral tertinggi, memuliakan orang tua hingga napas terakhir dan seterusnya. Kita belajar bahwa kekayaan materi suatu saat akan habis. Namun, kehormatan dan kenangan indah yang kita bangun untuk leluhur akan tetap hidup dalam ukiran Tongkonan dan sanubari anak cucu. Rambu Solo mengajarkan kita tentang arti melepaskan dengan penuh martabat dan rasa syukur.